Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 dari perintah di Linux. Yang pertama yaitu mkdir dan pwd, kemudian clear. Yang pertama mkdir. Mkdir adalah perintah dasar Linux untuk membuat directory baru. Contohnya kita di sini ketikkan saja mkdir, kemudian nama dari direktorinya. Saya contohkan kelompok. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada direktorinya, kita dapat menggunakan perintah ls. ls itu untuk melihat isi folder yang ada. Kita enter. Nah, di sini sudah ada direktori dari kelompok 6 yang telah kita buat tadi. Kemudian perintah yang kedua yaitu pwd. Sebelumnya kita kembali dulu ke direktori yang banyak dengan cara cd / ini untuk kembali ke direktori sebelumnya. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek kembali menggunakan ls. Nah, di sini terdapat banyak direktori. Kita coba untuk masuk ke salah satu direktori terlebih dahulu untuk dapat menjalankan dari perintah pwd. Masuk cd, dan kita lihat dari directory bin. Nah, di sini terdapat isi dari directory bin. Untuk melihat menjalankan perintah pwd ini untuk berfungsi untuk mengetahui direktori mana yang sedang dibuka. Nah, untuk mengetahui ini sedang direktori mana yang dibuka, kita ketikkan saja pwd, maka akan muncul bin karena direktori yang sudah dibuka adalah direktori bin. Kemudian perintah yang terakhir yaitu clear. Clear ini berfungsi untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh pada tampilan program Linux yang sedang dioperasikan. Contohnya seperti ini. Maka akan membersihkan seluruhnya yang ada pada putih. Baik, kita masuk ke perintah Linux cd. cd ini digunakan untuk ketika kita ingin mengubah atau mengakses direktori yang kita inginkan. Misal kita menginginkan untuk mengakses direktori home, maka kita tinggal mengetikkan cd /home. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sekarang kita sudah di direktori home. Dan selanjutnya masuk ke perintah ls. ls ini digunakan untuk menampilkan daftar atau isi dari direktori yang kita akses. Semisal di sini kita langsung tuliskan saja ls kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan isi dari direktori home ini. Dan semisal lagi kita ingin mengakses direktori semisal usr, kita ingin melihat isi dari usr tersebut, maka kita tinggal ngetik seperti ini, yaitu ls /usr kemudian enter, maka kita dapat melihat isi dari direktori usr ini. Langsung beralih ke perintah selanjutnya yaitu who. Who ini fungsinya untuk mengetahui daftar pemakai yang sedang aktif atau login. Kita enter. Nah, di sini dia memberikan daftar pemakai yang baru login dengan menunjukkan nama pemakai, terminal ID, dan waktu masing-masing login. Di sini saya akan menjelaskan tentang command du. Du adalah singkatan dari disk usage. Kita tulis dulu du. Nah, command ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran file. Tetapi kekurangannya pakai command du, command hanya menampilkan angka, tidak menampilkan unit yang digunakan. Jadi kita nggak tahu itu apa, 4 byte, 4 kilobyte, 4 gigabyte, atau 4 terabyte. Berikutnya command yang akan saya jelaskan adalah command df. Df singkatan dari disk file system, itu menampilkan data penggunaan dari file system. Kita enter. Nah, di sini terdapat file system. Contohnya file system yang pertama tmpfs.
per 1K blocks-nya ada 398.320, yang digunakan 15332, yang tersisa 396788. Penggunaan yang persentase penggunaannya hanya 1% dan terdapat di /run, directory /run. Dan berikutnya ada dev mappers Ubuntu, penggunaannya 33%, ada di directory yang paling atas. Dan yang terakhir selanjutnya ada command 1000. Kita jalankan command ini untuk merestart server. Kita jalankan dan servernya terrestart. Kita tunggu. Sedang memulai server. Dan server selesai di reboot, tinggal kita login. Kemudian pada perintah dasar Linux terdapat perintah locate yang digunakan untuk menemukan atau mencari suatu file. Di sini saya mencoba untuk mencari file yang terdapat nama Gibran contoh. Maka yang keluar outputnya akan nama-nama yang terdapat kata Gibrannya. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu ifconfig. Perintah ini digunakan untuk melihat IP yang sedang terkoneksi atau network device apa saja yang tersedia. Karena saya ketik ifconfig, enter, maka terlihat IP di sini 192.168.100.149. Itu IP-nya. Kemudian terakhir terdapat perintah history yang digunakan untuk melihat riwayat perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Misalnya saya ketik sini history, yang keluar akan muncul perintah-perintah yang sudah saya gunakan sebelumnya. Perintah det berguna untuk menampilkan tanggal serta waktu dalam zona waktu Linux di konfigurasi. Selanjutnya perintah echo. Berguna untuk mengoutputkan teks ke terminal dengan mengetikkan echo, lalu teks yang akan di-output. Selanjutnya perintah man. Perintah man berguna sebagai buku panduan untuk melihat kegunaan dari perintah lain. Dengan mengklik mengetikkan man dan perintah lain yang ingin diberi penjelasan. Di sini terdapat beberapa penjelasan, yaitu nama, sinopsisnya, dan deskripsi serta format-format yang bisa digunakan di perintah tersebut.